Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Asri dan Mas Arif. Kali ini kita Hai. mau ngobrol sama teman kita Kak Amanda Ferdina yang ada di New York. Mau ngobrol-ngobrol tentang pengalamannya tinggal di 3 negara. Kayaknya sih seru ya Mas, mudah-mudahan New seru York ya. ya? Iya, Jauh di ya? New York, jauh. Oke, oke. Oke, sekarang Oke, kita persilahkan Kak Amanda untuk masuk ya. silakan masuk, Kak Manda. Oh, jadi iya, sekarang itu Kak Manda itu kan tinggal di New York karena ngikutin tugas suaminya. Nah, sebelumnya kebetulan kami ketemu itu pas di Adelaide ya. Adelaide. Kebetulan juga pas itu suaminya juga pas ngambil PhD di Australia. Kemudian sekarang ada tugas di New York. Halo, Halo Halo, Kak Amanda. assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Gimana kamu? kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah. alhamdulillah. Udah di Gimana sana Mas Arif sama Asri? Baik, alhamdulillah ya. Beginilah kita. tetap tetap itu Ya, gitu. hope ya. Thank you ya udah mau nyempet-nyempetin secara di sana kan malam Udah ya. malam ya? Di Uh-uh. sini di sini udah jam 10. Enggak, setengah 11. Sekarang 11 jam bukan? Oh iya 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 setengah iya. 11. Oke. Enggak Lagi apa-apa. Kita juga baru selesai buka kok. Buka tadi jam 8. Jam 8 kurang, terus baru isya tadi jam 9 lewat gitu. oh kita ngebayanginnya malam banget ya sih. Iya. Makanya gue, waduh Komanda jam itu malam banget ya gue bilang gitu kan. Udah tapi gak apa-apa lah. Kita kan tetap silaturahmi ya. Jadi Iya, benar. kita introduce Mamanda nih ke teman-teman. Jadi Mamanda ini kan ngikutin tugas Miswa terus tuh udah dari pertama dari Italia dulu ya Mbak? Ngintil. Hmm. Iya, ngintil suami. Dari Ya, jadi suami. kalau bahasa kerennya namanya trailing spouse ya, yang tadi sempat Oh, kali aku kirim ke bagus. Mas Arif sebelumnya. Iya iya iya. Apa Trailing post? spouse. Iya, trailing spouse itu dalam hal ini berarti aku istri ya. Jadi istri mengikuti kemana suami pergi, dalam hal ini terkait sama karir. Jadi misalnya, tapi sebenarnya bukan karir doang sih, bisa juga kuliah atau Ya. akademik ataupun karir. Jadi Oh, I see. entah dan ya benar, dan cakupannya sebenarnya nggak cuman ke luar negeri sih, luar kota, misalnya di dalam Indonesia pun mereka juga bisa disebut Trailing istilahnya spouse. trailing spouse itu. Memang Oh, belum terlalu terkenal kali ya istilahnya itu, cuma kalau kita ya iya, saja ya kan. kayak gitu. Ya itu makanya kan dari pertama ceritanya dari pertama ngikutnya kemana dulu Mbak? Waktu pertama tahun 2010 ya, itu dia sekolah di Malta. Hmm. Sekolah di Malta. Nah, itu pas banget. Sebenarnya sekolah di Malta itu cuma setahun ya, 2010 bahkan sebenarnya nggak sampai setahun sih, cuma 10 bulan. Ya. Aku waktu itu pas banget udah lulus, selesai, benar-benar baru selesai yudisium, waktu itu ngambil di psikologi UI, ngambil master. Itu selesai, terus belum wisuda, terus dia ngajakin, aku keterima nih, tapi berangkatnya bulan September apa Oktober ya waktu itu nggak salah. Sementara wisudanya tuh ya di bulan yang sama gitu lah intinya. Terus ya udah akhirnya setelah mikir-mikir, jadi sebelumnya flashback dulu, aku kan nikah sama suami tuh udah dari 2009 ya. Nah itu kita berangkat 2011, sorry bukan 2010. Nah tapi dalam 2 tahun itu aku tuh dulu kan kerja wartawan plus ambil kuliah Jumat Sabtu. Minggu pun aku biasanya masuk masuk kerja. Jadi 2 tahun itu Jadi bisa tetap dibilang aku jarang banget, jarang jarang. ketemu, jarang Uh, ketemu jarang ketemu, kalaupun ketemu tengah malam, pagi kita udah berangkat beraktivitas lagi. Karena ya. dulu aku sempat penempatan wartawannya tuh di DPR, itu kan DPR tuh suka banget pulangnya tuh jam 1 pagi, jam 12 malam, pokoknya ini deh, Betul ya. traffic banget, maksudnya Iya iya iya. ya
padat banget. Nah, akhirnya waktu itu ya udahlah sekalian bukan iseng-iseng sih, maksudnya hitung-hitung, oke deh daripada pisah lagi gitu kan, maksudnya dia setahun. Hah? Lebih cepat. Akhirnya iya, akhirnya ikut sama dia ke Malta. Nah, Malta itu setahun, setelah selesai di sana setahun, udah gitu balik, sebulan berikutnya dia berangkat lagi ke Adelaide. Wow. Jadi 2000. Itu jaraknya sebulan? Iya, jaraknya 2 bulan lah kurang lebih. Jadi kita balik itu bulan Mei, ya nggak salah. Nggak salah baliknya bulan Mei. Dia Juli berangkat. Terus aku nyusulnya itu Agustus pas September gitu, aku lupa deh. Pokoknya dia sempat stay di sana, dapat rumah dulu, terus baru aku nyusul. Nah, nyusul di Indonesia belum sempat kerja. Oh, aku sempat bantuin di psikologi UI, bantuin dosen. Sempat, tapi ya gitulah kan, karena penelitian bisa bebas kan ya. Jadi ya, sebentar aku nggak terikat. Jadi sempat aku ikut ke Adelaide, aku sempat bantuin ngerampungin proposal lah dulu. Cuman karena gimana pun juga kan dulu kendala jarak dan agak sulit, akhirnya udah selesai. Kerjanya nggak aku lanjutin waktu itu sama Mbak dosen di psikologi. Terus ya udah selesai 2012 selesai 2016 aku pulang duluan, dia karena waktu itu mau sidang, yang nggak salah sidang disertasi, dia selesainya 2017 berangkat lagi 2019. Berarti di Itulah Indo lebih. Di New York ya, Kak, 2019. Iya, 2019 ke sini. Ya lumayan sih, di Indonesianya dapat 2 tahun. ngumpul sama keluarga, sama orang tua, itu kan yang paling kerasa tuh gitu ya, begitu pulang, ya Allah, papa mama udah berubah banget, maksudnya udah orang tua kita tuh udah berubah banget tuh. Udah lama gak ketemu ya. Kerasa banget kan. Jadi yang kok udah ini banget ya, maksudnya udah beda banget, maksudnya ya gitu deh. Jadi yang ya itu yang kadang-kadang orang suka ngeliatnya kan, kalau misalnya ya memang satu sisi disyukuri ya, kita bisa jalan-jalan, bisa pindah maksudnya iya benar, tapi kadang-kala orang suka lupa trailing spouse itu juga sebenarnya nggak cocok juga dibilang duka ya, tapi tantangannya adalah harus bisa terus menyesuaikan diri sama situasi apapun gitu, sama situasi di kota ataupun di negara yang dia tinggali, kayak gitu. Ya, dan juga pisah sama keluarga. Ya agak tough juga ya, maksudnya kan di itu ini yang berbeda. Kemudian aku lebih mikirnya ke anak-anak, Mbak. Tapi anak-anak ngalamin kayak pindah negara tuh sekali ya? Apa 2 kali? Sekali. Kan waktu di Adelaide mereka lahir ya, dan waktu balik ke Indonesia mereka itu umur 1,5 tahun, maksudnya belajar ngomong gitu waktu di Indonesia kan. Nah, pas waktu balik ke sini, pas pindah ke New York, nah itu baru awal-awal mereka mungkin kalau misalnya dengan New York-nya itu sendiri mereka nggak ada masalah, maksudnya mereka happy banget di sini karena juga banyak playground di mana-mana ya, dan akses segala macam itu kan di sini impian banget lah, maksudnya buat anak-anak ya, senang gitu. Tapi memang mereka agak sedikit kaget dengan bahasa, gimana pun juga karena waktu di Indonesia kan kita lebih sering ngomong bahasa Indonesia, meskipun di sekolahnya ada sedikit pengantar bahasa Inggris ya, maksudnya dikasih beberapa kata mereka sebenarnya udah paham, cuma kalau disuruh ngomong secara aktif kan belum mau gitu. Di sini memang agak kagetnya itu, cuma ya insya Allah lah lambat laun. Yang penting kitanya jangan bikin stres. Jadi pokoknya intinya kemanapun suami pergi pokoknya gue ikut gitu ya. Mau nggak mau itu mau nggak mau, karena itu yang di propose suami ketika ngelamar sih sebenarnya. Jadi waktu dia ngelamar tuh dia nanya mau nggak nikah sama aku, tapinya itu dia ngomongnya gitu, kamu gimana?
Kalau misalnya nanti nikah, kamu siap nggak ngikut aku kemana aja? Maksudnya kemana aja itu kan, aku dulu mikirnya nggak negara yang bagus Nggak ya, maksudnya atau sampai. nggak tempat yang bagus gitu. Aku mikir yang the worst-nya. Jadi misalnya entah negara yang negara Nah, gitu ketiga ya. atau negara konflik bahkan gitu kan. Dan itu juga yang sebenarnya bikin aku jawab lamarannya dia agak lama. Lama banget untuk sholat istiqoroh, Tapi nanya-nanya kan, orang tua, ini gimana mah, aduh aku gimana ya, pokoknya gitu deh. Cuma ya kalau orang tua kan bilangnya ya udah kamu ikutin, maksudnya yang jelas istiqoroh ya, ya, terus kamu gimana ke depannya, maksudnya aku kan juga sebenarnya punya mimpi juga, mimpi aku kayak gimana, terus disesuaikan sama dianya juga kayak gimana, ya gitulah. Jadi ya udah Bismillah ketika aku nerima, ya, 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 kita ya. jalani aja. Itu udah komitmen lah ya, udah Ya, komitmen antara Mama Manda. Nah ini maksudnya ya yang patut dicontoh sama teman-teman juga itu juga sih. Maksudnya kan dalam suatu rumah tangga kan memang harus ada komitmen yang kita konsistenin gitu loh. Ya contohnya Mbak Manda ini. benar. Amin, ya Allah. Di Ini New karena Yorknya, negaranya bagus aja nih, jadi amin. Kalau nanti negara itu, aduh ya Allah. Semoga deh. karena sekarang kan lagi puasa nih. Ya, Nah, kalau di New York gimana sih ceritanya? Maksudnya, eh, eh, yang jelas sebenarnya sih kalau dari puasanya, waktunya udah beda ya Mas. Di sini, ya Astri juga ya, di sini kita puasanya itu 16 jam. Jadi sahurnya itu dari jam, eh, bukan bukan sahur, subuhnya ya. Subuhnya itu jam 4:30. Sekarang udah 4:30 pagi. Eh, Bukanya maghribnya jam 8 kurang 9 menit. Jadi ya kurang lebih sekitar lumayan. jadi Dan itu kan makin lama makin pagi, terus makin malam maghribnya juga. makin mundur ya. Itu berarti Heeh, lagi summer. makin mundur. Oh ya, lagi musim apa Kak di sana? Harusnya sih spring. Cuma karena Harusnya. kita di rumah terus, jadi springnya nggak kerasa. Jadi yang jelas masih dingin juga sih, soalnya masih belasan derajat lah. Jadi kadang-kadang pagi masih suka 5-10 derajat, Oh gitu ya. siang udah belasan derajat. Masih mungkin dan minggu ini hujan terus. Ya semoga aja minggu depan lebih cerah dan lebih hangat ya. Karena udah ya. Kalau puasa sih mungkin nggak begitu, ya udah terbiasa lah ya. Maksudnya walaupun waktunya berubah-ubah gitu. Cuman kan masalahnya ini kan pas puasa, pas masa pandemi, pas di negeri orang pula gitu loh. Nah itu gimana Mbak? Iya. Atasinya? Di rumah aja. Maksudnya Gitu. jadinya kurang kerasa juga sih sebenarnya. Maksudnya kurang kerasa dalam arti karena kita kan juga di rumah, paling kita keluar hanya untuk beli makanan, beli bahan makanan, atau misalnya ya untuk hal-hal yang urgent ya, tapi sisanya kan kita di rumah. Jadi Kayak ya stay. setiap iya bener, paling yang kerasa banget, kalau misalnya dulu di Indonesia atau misalnya di Adelaide, sebelumnya juga kan kalau misalnya buka puasa, kita kadang sering buka puasa bareng-bareng Ya. sama orang-orang Indonesia atau sama komunitas mana gitu ya. Dan kita bawa-bawa lauk, bawa makanan, habis itu disambung sholat bareng atau sholat di masjid gitu ya. Cuman di sini kan ya enggak gitu. Jadi Berarti semuanya nggak ada bukber juga ya? di rumah, nggak ada. Di rumah. Paling kalau mau buka puasa bareng pakai Zoom. Jadi Iya. rame-rame tapinya onlinean. Oh, buka bersama tapi waktunya beda ya. Jadi susah juga. Iya benar. Kasihan nanti kalau di sini makan di Indonesia lagi puasa kan. Kak Terus Manda, kalau Iya. aku mau nanya gimana? sekarang, ganti Mas Riful. Silakan Sri. Ini dari ketiga kota itu, Kak Manda ada pengalaman yang paling berkesan nggak? Dari Malta, Adelaide. Yang nggak Apa bisa semuanya? disamain sih. Ya semuanya berkesan, tapi maksudnya berkesannya beda-beda ya. Kalau di Malta itu, yang paling aku ingat itu di Malta, jadi di Malta itu kondisinya adalah beasiswa, kan waktu itu di sana suami beasiswa ya, tapi bukan beasiswa donor, maksudnya beasiswanya dari kampusnya untuk kuliah. Tapi kita dikasih uang sejumlah sekian euro gitu ya di Malta.
tapi itu sebenarnya beasiswa hanya untuk 1 orang. Nah, sementara kan Hmm, ada aku, ada istrinya kan. iya, Dan betul. dan kita dan kita tuh karena, suami bawa aku ya, dia bawa aku, kita nggak bisa tinggal di, apa sih, jadi dulu Asrama. tuh di sana disediain kayak asrama ya, tapi asramanya kayak kayak apa ya, kayak rumah kecil gitu. Jadi bukan kayak apartemen, bukan kayak gitu. Nah, itu kita nggak bisa tinggal di situ, karena di sana rata-rata pada sharing. Jadi sharing house, jadi 1 rumah 2 kamar, tapi itu biasanya 2 mahasiswa. Sementara, pihak sekolah nggak mau kalau misalnya 1 rumah ada yang bawa istri gitu. Jadi mau nggak mau aku Hmm, sama suami harus tinggal di luar kampus. Nah, di iya, luar iya. kampus itu kita ditawarkan apartemen. Kita tinggal di apartemen, tapi, pihak kampus hanya subsidi sekian persen. Jadi, sementara kalau mahasiswa yang lain itu gratis. Jadi kita harus pakai uang, yang dari, beasiswa yang lainnya gitu kan ya. Nah Heeh. itu, di sana jadi kita kalau dihitung-hitung dalam sebulan kita harus hidup dari sekitar 200-an euro untuk berdua, untuk Iya, sebulan. Dan itu, lumayan sulit. Jadi sulit banget bahkan kalau bisa dibilang. itu Jadi di sana itu alokasi-alokasi. kita bener. Jadi, Heeh. caranya adalah kita sering puasa dan dalam sehari itu udah dijadwal. Pagi itu kita makan roti, kalau nggak roti sereal, udah itu doang nggak boleh yang lain. Siang itu boleh makan nasi, yang hanya 2 porsi. Jadi aku bikin bikin nasi hanya untuk 2 porsi, nggak akan ada leftover lah intinya. Makan malam itu kita makannya kalau nggak mie atau spaghetti. Udah itu, karena spaghetti murah di sana ya. Jadi maksudnya kita, makan itu. Yang spaghetti biasanya lauknya, pakai sayur. Untung ada saus tomat ya, itu, maksudnya saus tomat spaghetti itu lumayan ngebantu ada rasa lah. Ada Itu, jadi rasa. kita penghematannya tuh di sana. Bisa kebayang nggak, Mas? Iya. Tapi keren, keren maksudnya kita nggak melihat dari sisi itunya sih. Maksudnya kita melihat, Heeh. maksudnya Mbak Manda berarti termasuk emang yang ya emang kalau udah komitmen ya gimana gitu loh kan harus Iya, dijalani bener. gimana pun Iya. keadaannya ya tetap itu. Kadang-kadang dan waktu itu, bisa lumayan jauh, apa sih, groceries-nya ya. Jadi, kalau orang teman-teman mungkin ke sana naik bis, sementara bus itu lumayan harganya. Harganya itu, aku lupa 3 euroan, tapi kalau kita berdua kan lumayan ya. Jadi, kita sering jalan kaki. Pulang kalau dari rumah ke groceries-nya sih enak ya jalan kaki, maksudnya santai kan, berdua juga Nggak ada poin. dibawa enak gitu, Pulangnya luar Bawa biasa, berat. karena pulangnya bawa galon air. Saya keren keren. Bener-bener dibawa, bener-bener digendong gitu loh. Eee, bawa bawa air, bawa beras, maksudnya kalau misalnya lagi beli beras ya, atau bawa minyak kalau lagi beli minyak, dan itu kan sekali bawa, wah luar biasa deh, kayak gitu-gitulah. Jadi itu setiap inget Malta, mungkin kalau orang lain, Malta itu kan dikenal sebagai tempat wisata Ya, dunia yang favorit banget yang buat banyak deh katanya sih, cuman kita nggak pernah ketemu sih. Mungkin karena kita nggak pernah ke tempat mereka. Tapi kalau misalnya orang ingat Malta itu sebagai tempat wisata, kalau aku pribadi ingat Malta itu, tempat belajar untuk pertama kali lah, maksudnya untuk survive tinggal di luar ya. tadi Jadi buka. dan tempat penghematan, tempat berhemat karena ya itulah. Oke, terus terus Cuma terus. Cuma tapi tinggal di Malta tuh, dan Malta itu meskipun dia tempat wisata ya, maksudnya, benar-benar destinasi wisata, tapi Malta itu kecil. Jadi mungkin bisa dibilang 2 atau 3 jam cukup jalan, maksudnya naik mobil tapi ya, dari utara ke selatan Malta atau dari barat ke timurnya Malta, karena saking kecilnya. Dan di Hmm, sana itu orang Indonesia itu sedikit, sedikit cara banget. Jadi benar-benar bisa dihitung dengan jari. Cuma aku punya pengalaman ya itu, nggak akan pernah aku lupain deh. Jadi aku lagi masuk bis, terus lagi duduk, terus tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang, bapak-bapak, gitu kan. "Hah, siapa nih?" Maksudnya aku nggak kenal kan. Tiba-tiba dia ngomong gini, "Mbak Mbak, dari Indonesia ya?" iya. "Wah, Bapak," gitu, "iya, kok tahu, Pak?" Gitu. "Iya, soalnya cara pakai kerudungnya kayak kerudung Indonesia, perempuan Indonesia kayak gitu." "Oh, ya Allah, Pak," gitu.
dan ternyata dia itu ABK. Jadi di Malta itu banyak, nggak banyak ya, maksudnya orang Indonesia yang tinggal di Kerjanya sana, kalau nggak kebanyakan itu adalah ABK, anak buah kapal. Jadi mereka nggak tinggal di sana, tapi Malta itu hanya sebagai tempat transit. transit ya. Jadi tempat transit biasanya mereka mau ke misalnya ke Roma, dari mana, dari Belanda atau dari mana kayak gitu, bukan Belanda sih, pokoknya dari negara mana lah gitu lah. Dan transit itu di Malta kayak gitu. Nah kayak gitu, dan karena kita kita pernah ketemu sama orang Indonesia di situ, terus nggak sengaja kita juga pernah ketemu sama ABK pas kita lagi di pasar. Jadi kita lagi di pasar tradisional, tiba-tiba aku denger, ih kok ada suara ngapak-ngapak. Jadi suara orang Tegal ternyata dia. Terus, loh, Bapak dari Indonesia, Pak? Gitu. Iya, gitu. Yaudah, akhirnya kita ajak mereka ke apartemen. Kita waktu itu makan malam bareng. Udah kayak saudara aja waktu ya? itu di sana. Iya, jadi di sana mah udah saking sedikit banget, saking sedikitnya orang Indonesia di sana. Makan bareng di sana, terus waktu itu yang jadi student di sana ada 3 orang Indonesianya. Ya udah kita rame-rame makan di sana. Ada juga 1 orang yang dia udah jadi permanent resident lah bisa dibilang gitu ya di Malta. Itu dia tinggalnya namanya di Pulau Gozo. Jadi Malta itu dia ada 2 pulau. Pulau Malta yang besarnya, satu lagi itu Pulau Gozo. Nah, kita kenal sama si Mbak ini itu dari ada seniornya suami itu, dia dulunya juga kuliah di Malta. Nah, dia itu kenal sama si orang Indonesia itu by Facebook. Bener-bener by Facebook. Terus didatengin, nah, si senior ini ngasal kita, terus kita datanglah ke sana. Itu yang tadi kita sama sekali nggak kenal. Baik banget mbaknya tuh. Namanya, kita diantar keliling Pulau Gozo pakai mobil dan kita nginep di rumahnya. Yang itulah maksudnya yang bener-bener yang nggak kenal sama sekali, terus tiba-tiba ya udah kita dijamu habis-habisan udah baik. Iya. Kalau yang sorry Mas. Apa? Gimana? Iya, sorry Mas, iklan dulu. Boleh ambil makanan. Makanan. Lama kok. Dia minta makan. Lagi buka ya, Mas. Sorry ya, Mas. Bukan. Mutiara. Belum tidur Mutiara. Belum ya? Sofia. Belum. Karena tadi dia karena tadi dia tidur siang, jadinya tidurnya pasti malam hari ini. Iya. Ya, jadi teman-teman yang belum tahu nih, Mbak Manda ini punya kembar. Twin. Twin. Sofia gitu. Nah, itu kan mereka kan lahir di Adelaide ya, Mbak? Adelaide. Itu bisa cerita nggak, Mbak? Itu prosesnya di sana? Pas waktu lahirnya. Nah, ini juga lahir di Malta tuh, lahir di Adelaide itu juga ini banget ya, luar biasa berkesan ya. Maksudnya mulai dari, jadi di sana tuh dari awal aku udah karena aku dulu lahir kembar, karena dulu aku hamil kembar juga ya, jadi lumayan dapat perhatian tambahan lah dari pihak dokter di sana. Jadi kalau yang lainnya mungkin berapa bulan sekali baru check up-nya tuh berapa bulan sekali, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Tapi karena aku hamil kembar jadi sebulan sekali. Nah, dari awal tuh udah dibilangin sama midwife, sama bidan ya di sana ya. Kamu nanti kalau mau lahiran, kalau udah ngerasain kontraksi, kamu nggak boleh langsung datang. Harus telepon, kata mereka gitu. Harus telepon dulu. Karena kalau kamu langsung datang, tapi ternyata kamu belum saatnya buat lahiran, kamu akan disuruh pulang gitu. Jadi itu benar-benar aku inget-inget banget karena beberapa orang Indonesia juga ngomong ke aku gitu, jangan langsung datang Mbak, nanti disuruh pulang gitu. Kontraksi palsu namanya ya kalau nggak salah. Iya bisa jadi, atau sebenarnya bisa benar udah kontraksi sih, cuma masih dianggap belum saatnya gitu. Jadi waktu itu aku inget banget pagi-pagi tuh aku sebenarnya udah sakit pinggang tuh ya. Nah itu tapi aku bilangnya enggak, kayaknya masuk angin gitu karena ibuku udah bilang kalau sakit melahirkan tuh harusnya di bawah perut gitu kan. Aku sementara ngerasa sakitnya di pinggang, jadi kayaknya bukan sakit masuk angin biasa gitu kan. Akhirnya sempat abis pagi kan karena udah minggu depan itu sebenarnya udah jadwal lahiran sesar, jadi hari itu aku dapat suntikan buat penguat paru-paru anak
di rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, kita ke Central Market belanja karena untuk persiapan buat minggu depan ya, kalau misalnya nanti aku dirawat di rumah sakit, biar di rumah kan ada orang tua aku datang sama ada mertua datang, biar mereka nggak usah bolak-balik ke pasar gitu. Jadi kita belanja, udah ternyata di Central Market itu udah mulai kerasa tuh sakitnya tuh yang sakit, aduh kok nggak bisa jalan, maksudnya sakitnya tuh sampai nggak bisa jalan gitu kan ya. Iya. Ya udah Man, ayo, cepet ke mobil gitu kan. Di mobil aku udah nafas kayak orang mau melahirkan lah, udah yang udah kayak gitu, itu udah sambil nanti masih di pasar ya, masih di Central Market ya. Iya, tapi kita udah posisinya itu udah masuk mobil lah. Jalan dari pasar ke mobil aja itu jalannya sedikit-dikit banget karena udah sakit banget waktu itu tuh. Nah, sampai rumah, sampai garasi mobil itu, aku udah nggak bisa keluar dari mobil. Aku nangis kan, aduh sakit banget, sakit gitu kan. Terus ibu udah bilang, ayo kita ke rumah sakit, ke rumah sakit. Aku ngeyel dong, aku bilang, jangan, nggak boleh, telepon dulu. Jadi aku masih ingat, jangan, nggak boleh mah, itu katanya si midwife harus nelfon, nggak boleh kita langsung datang, nanti kita nggak diterima. Aku masih kekeh gitu kan ya. Ibuku, kamu ini udah mau melahirkan? Enggak, telepon dulu gitu. Akhirnya udah Mas Taufan telepon rumah sakit kan, ini istri saya kayak mau melahirkan, saya mau ke sana ya. Si pihak rumah sakit ngomong gini, coba saya ngomong dulu sama istri kamu, katanya gitu. Saya harus ngecek dulu dia misalnya kayak nafasnya udah sekian, kan ada ritmenya kayak gitu-gitu kan kalau orang melahirkan tuh. Terus pas waktu suami mau ngasih ke aku bilang, aku nggak bisa ngomong. Jadi terus akhirnya dia bilang, no, she can't speak, she just crying. Makanya dia cuma bisa nangis gitu. Nah, dari situ midwife langsung bilang, oke, bawa ke rumah sakit sekarang. Jadi ternyata ya gitulah tanda. Terus begini. Iya bener. Ya udah, nyampe rumah sakit, dibawa pakai kursi roda kan, langsung diantar sama adekku ke atas, sama adek ipar ke atas, sampai kan udah dibawa tuh dari jauh, si midwife udah bilang, wah kamu kayaknya udah mau melahirkan nih gitu. Ya udah akhirnya nyampe jam nurut kan? Iya, itu padahal udah sakit banget. Jam 2 masuk, jam 4 langsung lahiran, langsung sesar. Nah, aku pikir udah ya, stop di situ aja kan ya. Ternyata jam 4 lahiran, terus aku langsung masuk ke ruang untuk ibunya ya, bayinya kan langsung masuk ke ruang bayi ya. Tapi ruang bayinya karena mereka prematur, dipakai inkubator dulu. Mereka jadi sempat di inkubator sekitar 3 hari kalau nggak salah. Nah, di inkubator, jadi aku masih bolak-balik ke bawah kan, ngasih ASI eksklusif itu ya. Nah, aku taruh botol terus dikasih ke mereka gitu. Nah, besoknya itu kan lahiran jam 4 tuh. Paginya jam 5 pagi aku dibangunin sama suster. Dia bilang, bangun, kamu harus mandi. Ya ampun, itu lagi sakit-sakitnya. Terus aku, nggak salah nih. Itu jam 5 pagi aku dibangun suruh mandi. Terus aku sampai nggak percaya, aku teleponin beberapa orang Indonesia yang pernah melahirkan di sana gitu ya. Gitu. Aku kok udah disuruh mandi ya, aku disuruh bangun. Ini bangun duduk aja aku nggak bisa gitu kan, maksudnya posisinya tiduran. Aku untuk duduk aja ini masih sakit banget. Ini udah disuruh mandi gitu kan. Aku waktu itu mikir, ya Allah, gini banget sih, menderita banget sih gitu ya. Sementara kalau aku dengar di Indonesia itu mungkin dari lahiran, dari sesar gitu ya, mungkin baru disuruh mandi itu bisa jadi seminggu kemudian atau 4 hari kemudian lah. Iya, ini tuh ini banget gitu kan. Terus kata waktu itu aku nelfon Mbak Elita. Mbak Elita bilang, iya Man, emang kayak begitu. Kata dia gitu, aduh udah mati. Aduh ini gimana gitu. Ada alasan tersendiri nggak sih dari rumah sakit kok harus mewajibkan mandi gitu? Iya, jadi sebenarnya sih bukan masalah mandinya Mas, tapi mereka itu untuk kita langsung bangun, katanya dengan menurut mereka waktu segitu tuh cukup. Jadi dengan kita cepat bergerak itu membantu jahitan sesar itu cepat pulih kata mereka. Jadi waktu itu ya. Nah udah selesai dari situ
Nah, ini yang lebih sampai sekarang aku benar-benar geleng-geleng ya. Maksudnya menurut aku ini cukup stressful bagi seorang ibu yang baru melahirkan. Itu adalah jadi bayiku kan sempat bukan di inkubator lagi, jadi kayak di NICU-nya itu sempat berapa hari sekian gitu kan. Nah, itu setelah mereka selesai dari sana, ternyata bayinya nggak boleh langsung dibawa pulang. Jadi mereka ada program namanya rooming baby with parents gitu. Jadi entah kenapa aku sama Mas Sofan itu dianggap kayaknya ini mereka berdua nggak cukup baik untuk membawa dua anak ini. Jadi kita gitu ada ya. program rooming. Iya, jadi kita dikasih di rumah sakit itu ada fasilitas kamar. Jadi kayak hotel sih sebenarnya. Saya sebenarnya nggak hotel ya, hotel mah bagus ya. Kalau ini kamar aja. Jadi Inilah. jadi dikasih kamar. Nah, di kamar itu kita dibikin kayak uji coba apakah orang tua ini mampu untuk menangani kedua bayi ini gitu. Maksudnya mampu menangani bayi yang baru lahir. Jadi aku sama Mas Sofan tugasnya adalah kita suruh ngelis setiap bayi minta nyusu, lalu juga dicatat kira-kira berapa lama, terus kalaupun misalnya dikasih susu ASI-nya ditaruh di botol, ataupun dikasih formula gitu ya, suruh dicatat berapa mili, terus mereka dalam sehari berapa kali pup, berapa kali pee, kayak gitulah intinya. Dan itu stressful. Maksudnya bagi aku itu dulu lumayan stres banget. Itu berapa lama, Kak? Itu kita dapat 3 hari. Itu 2 hari aja aku rasanya kepengen benar-benar pengen pulang lah, karena kan iya, karena sebenarnya kayak ujian ya. Iya. Dan itu nggak semua orang tua, maksudnya nggak semua teman-teman Indonesia yang waktu itu, maksudnya teman-temanku yang melahirkan di sana nggak semuanya dapat melakukan hal itu gitu. Mungkin aku kembar enggak? Iya, bisa jadi case-nya kembar. Padahal aku waktu itu aku sebenarnya udah ditanya sama mereka, kamu di rumah ada orang yang akan bantu kamu nggak? Aku bilang ada, karena ada ibuku waktu itu datang sama ada ibu mertua datang juga, ada iparku juga. Jadi ada 3 orang selain bapak-bapaknya ya, maksudnya selain bapakku sama bapak mertua. Ada 3 orang, tapi entah mengapa mereka merumingkan itu, maksudnya membuat ruangan buat kita sama suami lah. Aduh, itu benar-benar stressful banget. Itu kayaknya benar-benar salah satu ujian terbesarku tuh di situ. Karena kan, maksudnya sebenarnya kalau misalnya di rumah ada orang tua kan sangat ngebantu ya. Maksudnya mereka tuh pasti sangat ngebantu. Nah, itu tuh enggak. Tapi meskipun makanan disediain juga dari sana. Ibuku juga bawain makanan sih. Karena makanan rumah sakit ya, tahu sendiri lah ya. Iya. Begitu rasanya kan. Itu benar-benar inilah. Intinya mungkin kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya kali, rumah sakit itu benar-benar make sure kalau si orang tua ini bisa take caring anaknya gitu kali ya? Iya. Jadi mereka parameternya itu berat badan bayi. Jadi mereka ngelihat apakah dalam 3 hari dalam pengasuhan aku sama suami itu berat badan si kembar ini turun atau enggak. Oh gitu atau ya? stuck enggak. Kalau sampai turun, mungkin bisa jadi akan ditambah lagi. Aduh ya, jangan sampai deh. Untungnya sih enggak. Alhamdulillah untuk mereka naik, meskipun naiknya sedikit-sedikit ya, cuman itu udah, ayo cepet pulang. Pulang deh pokoknya. Jalani gitu, udah bisa lagi ngasuh anak-anak. Iya, mungkin ini kali ya muda kali ya, kelihatan mukanya ya. Ele. Terus sih, waktunya masih 5 menit lagi sih. 5 menit. Enggak, sebenarnya kita pengen itu yang di New York sih, Mbak. Kalau misalnya di session lagi bisa? Diapain? Di session kedua nanti. Boleh. Siap. Ini mungkin ini dulu kali, Ci. Oh, ini diselesain dulu sesi ini. Biar nggak kepotong gitu, sayang. Ya. Oke deh kalau gitu. Ya teman-teman, kita udah dengerin cerita Kak Amanda di Malta dan Adelaide. Nanti abis ini kita lanjutin lagi ceritanya yang di New York. Oke. Stay tune ya. Dah. Ya, dah.